Setiap kali ada merger, akuisisi, atau perusahaan yang memindahkan merek dagangnya ke luar negeri, satu pertanyaan besar muncul. Sebenarnya, bisnis ini nilainya berapa sih? Jawaban inilah yang membuat business valuation menjadi metode transfer pricing yang paling relevan. Halo IBEX folks, jadi business valuation merupakan cara menghitung berapa nilai wajar dari sebuah bisnis atau aset. Nah, biasanya dalam transfer pricing, valuasi itu digunakan dalam transaksi yang bersifat extraordinary seperti merger, akuisisi, restrukturisasi grup, atau pengalihan intangible asset. Nah, semua itu telah tercantum pada PMK nomor 22 tahun 2020 yang menegaskan kewajiban dari prinsip arm's length. Pertama, kita harus mengenali konsep dasar dari time value of money atau TVM. Nah, pada intinya, uang hari ini atau uang sekarang itu lebih berharga daripada uang di masa depan. Kok bisa ya? Karena uang hari ini bisa kita investasikan dan menghasilkan bunga, kita pakai untuk kebutuhan sekarang atau bahkan untuk menghindari resiko inflasi dan ketidakpastian di masa depan. Bayangin ya, kalau kamu punya 100 juta hari ini dan ditaruh di deposito 10%, tahun depan jadi 110 juta. Tapi, kalau kamu baru menerima 100 juta di tahun depan, nilainya akan tetap sama, yaitu 100 juta. Artinya, 100 juta sekarang itu lebih besar nilainya daripada 100 juta nanti. Nah, dari prinsip TVM tadi lahirlah metode discounted cash flow atau DCF. Nah, DCF ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai aset atau bisnis berdasarkan proyeksi arus kas di masa yang akan datang yang kemudian didiskon dengan nilai saat ini. Jadi, nilai wajar dari suatu bisnis itu sama dengan total nilai saat ini dari seluruh cash flow di masa yang akan datang. Nah, DCF ini biasanya digunakan ketika tidak ada pembanding harga langsung, misalnya seperti menilai intangible asset seperti brand, paten, teknologi, atau transfer bisnis seperti anak usaha dan divisi. Contohnya, kalau PTA mau transfer brand ke PTB atau afiliasi luar negerinya, dan brand itu diperkirakan memberi cash flow sebesar 1 miliar per tahun selama 5 tahun. Nah, kita tidak bisa pakai CUP, RPM, atau TNMM karena tidak ada data pembanding yang valid. Maka dipakai DCF. Proyeksikan cash flow brand, diskon ke nilai sekarang, dan hasilnya adalah harga jual wajar brand untuk keperluan transfer pricing. Kira-kira step apa aja sih untuk menentukan DCF? Step pertama yaitu memproyeksikan free cash flow atau FCF. Nah, FCF ini merupakan uang bersih setelah biaya operasional dan juga belanja modal atau capital expenditure. Rumusnya kayak gini. Setelah memproyeksikan FCF tadi, kita juga harus menentukan discount rate. Jadi, discount rate sendiri ini mencerminkan resiko dan juga biaya modal, yang pada umumnya menggunakan rumus WACC atau Weighted Average Cost of Capital, yaitu gabungan biaya utang dan juga biaya ekuitas yang sesuai dengan proporsi struktur modal. Rumusnya kayak gini. Tapi kalau ternyata datanya terbatas, teman-teman bisa pakai estimasi praktis aja kok. Kayak misalkan perusahaannya stabil dengan resiko rendah, bisa menggunakan estimasi persentase dari 8 hingga 10%. Atau ketika perusahaan teman-teman berupa retail atau manufaktur biasa, itu bisa menggunakan estimasi persentase 10-12%. Nah, kalau perusahaannya startup dengan intangible yang tinggi, bisa menggunakan estimasi persentase 13% hingga 20%. Next, kita hitung present value atau PV dari FCF. Jadi, setiap FCF tahun ke T itu didiskon dengan rumus kayak gini. Maksudnya teman-teman, FCF dengan tahun ke T dibagi dengan faktor diskonto itu supaya ketahuan nih nilai yang diterima hari ini itu berapa. Jadi, FCF di masa depan itu ditarik kembali ke present value lalu dijumlahkan, terus ketemu deh nilai perusahaannya. Setelah menghitung present value atau PV, kita juga harus menghitung terminal value atau TV. Jadi setiap periode proyeksi berakhir, masih ada nilai bisnis jangka panjang yang harus dihitung loh teman-teman dengan rumus kayak gini. Di sini, G adalah tingkat pertumbuhan jangka panjang. Nah, biasanya konservatif sekitar 3-5% agar realistis dan tidak melebihi pertumbuhan ekonomi. Kenapa sih harus repot banget ngitung TV atau terminal value? Karena nilai PV belum mencerminkan nilai bisnis sesungguhnya. Jadi, TV ini dipakai buat ngitung nilai perusahaan setelah periode proyeksi, yaitu saat bisnis dianggap tumbuh stabil terus-menerus. Kan nggak mungkin ya, kalau habis proyeksi, perusahaan teman-teman bangkrut. Nah, step terakhir kita diskonkan terminal value dengan nilai saat ini pakai rumus. Lalu jumlahkan PV dari semua FCF. Nah, hasilnya nanti merupakan nilai wajar dari bisnis atau aset hari ini deh. Kalau nilai bisnis sudah dihitung dengan akurat menggunakan DCF, maka perusahaan udah tahu nih teman-teman harga wajar transaksi dalam merger, akuisisi, atau restrukturisasi.
Nah, dalam konteks transfer pricing, valuasi ini penting banget dalam transaksi entitas dalam satu grup supaya dianggap arm's length oleh para otoritas pajak. Gitu deh, gampang kan IBX Folks? See you in the next content ya. Bye!